Ya Allah, kami akan mau melihat roda kencana ataupun roda yang terbang-terbang itu. Apa yang sebenarnya dia? Atau terbang itu dari masjid itu ke rendah, ataupun apa yang sebenarnya kami mau lihat? Mau melihat karena selalu terbang ke langit itu benar apa tidak? Atau itu hanya perbuatan dari komputer ataupun cuplikan aja? Harap berikan petunjuk kepada kami dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Engkau yang mengetahui kalau memang kayak gini ini Latifan Hakim. Assalamualaikum Mihidilarul Khoib. Assalamualaikum berkat balian. Assalamualaikum berkat balian ibni mulkan ibni nuh pokosat unsam watamliun jinanis talbinis wa martunis wayamliun kot mundon ya awliya Allah ya Rabbiya ya Atabiya ya Busa ya Bukah ya Jibril ya Mikail ya Israfil ya Ibrahim ya Sayyidina Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Yasin sallallahu alaihi anul yakin ya sulhin marjub ya Allah ya Allah rahimin. Ya Allah, kami akan mau melihat roda kencana ataupun roda yang terbang-terbang itu. Apa yang sebenarnya dia? Atau terbang itu dari masjid itu ke rendah, ataupun apa yang sebenarnya kami mau lihat? Mau melihat karena selalu terbang ke langit itu benar apa tidak? Atau itu hanya perbuatan dari komputer ataupun cuplikan aja? Harap berikan petunjuk kepada kami dulu. Roda terbang yang aku bilang tadi itu seperti katanya main ini tong setan, kecepatan tangan ataupun kecepatan kaki, jadi sehingga dia bisa terbang. Yang sudah mempunyai mukjizat dia seperti ini, keranda ini selalu itu di atas masjid, tapi itu kelakuan jin. Jadi kalau yang aku bilang tadi itu kelihan orang itu buat itu. Entah pun sebelum itu ditaruhnya entah apa supaya bisa naik ke atas. Bisa saja itu kelihan manusia, bukan sengaja dia duduk di sini terus terbang, tidak bisa ya. Kalau nggak percaya coba tere, nggak bisa, itu kelihan dia orang. Nek, semalam ya pembahasan kita, Nenek sempat menyinggung juga soal kerenda, di mana kiai-kiai itulah yang biasanya memindah-mindahkan kerenda. Nah, menyangkut tentang kerenda terbang, apakah masih ada kaitannya dengan kiai? Mana lah kiai, itu kelakuan jin nak. Itu masjid ini yang tukang ngabang tiap pagi selalu tidur di menara masjid itu, ditaruh, yang naruh itu adalah jin Islam. Memang dia tidak pilih dari masjid itu, tetap dia di situ. Tahan apa enggak imanmu? Sering pindah-pindahkannya. Tahan ngapain orang itu taruh dalam masjid kerenda itu? Udah ribuan kali dibilang jangan taruh masjid, tetap ditaruh dalam masjid. Udah berapa kali itu nggak mau lagi orang jaga di situ. Mana tahan? Udah di atas menara sana taruhnya. Kadang-kadang taruhnya di luar. Udah terletak di luar. Banyak nggak kekerasan situ. Jadi ini tuh macam kau bilang yang terbang-terbang ini, kelihayan orang itu. Kelihayan, maksudnya ada campur tangan jin atau cuman ulah manusia? Iyalah, kejarman jin lah tadi, makanya bisa terbang, nakku. Itu namanya kelihayan. Kita kan nggak nampak jin kan? Nah, itu kelakuan siapa pikirmu? Orang-orang yang ngerti lah itu, menjinakkan itu. Nek, tapi izin saya menjelaskan yang ada di publik dulu, Nek. Apa yang pemahaman publik tentang keranda terbang itu ya, Nek ya. Jadi izin Nek saya menjelaskan, keranda terbang sendiri itu adalah sebenarnya sebuah film, Nek. Sebuah film, kemudian salah seorang warga dari Malang kalau nggak salah merekam melalui handphonenya dan tertangkaplah keranda terbang tersebut. Konon kabarnya keranda terbang itu jika melintas di suatu desa, maka akan ada mara bahaya yang akan terjadi di desa tersebut. Jika ada seseorang yang
dibawa oleh keranda terbang tersebut dan kembali kabarnya orang tersebut akan linglung seperti itu, Nek. Tanggapan Nenek itu gimana sih? Atau itu hanya cerita semata atau sebuah keheboh-hebohan atau gimana, Nek? Itu bukan cerita semata, memang itu benar. Tapi kalau yang mengenai katanya dia terbang ke kampung-kampung itu nggak ada, nak. Nggak ada, itu bohong itu. Belum pernah seumur hidup yang ke kampung-kampung terbang orang sampai bisa bisu lah, ada inilah, nggak ada. Tapi kalau dia terbang ke langit itu bukan ke langit lah, ke udara. Bisa, tapi itu kekuatan jin, bukan kekuatan manusia. Jadi umpamanya, ini saya kasih umpama ya, ada namanya itu jin Islam, jin kafir. Jin itulah dinamakan begu ganjang. Nah, dia pertama kayak anak kucing, terus besar kayak anak kambing, besar kayak lembu, besar tinggi, matanya merah itu. Itu yang sering mencabut nyawa anak-anak, begu ganjang namanya. Itu termasuk jin, tapi dia nakal itu yang satu itu. Jadi kalau yang Nenek bilang tadi, kalau kerenda terbang melintasi dari kampung ke kampung itu nggak ada ya, Nek, ya? Seumur hidup saya udah 78, saya belum pernah nampak. Jadi yang pernah Nenek alami sendiri atau dengar sendiri, kalau yang kerenda jalan gimana? Ada. Kerenda jalan? Ada. Itu kepandian orang yang alim, bukan jin. Tunggu kayak kau suka kali nakal sama aku di alim, bisa jalan, tapi nggak ke kampung desa, nggak. Di mana rumah dia umpama dekat ke masjid tuh, dekat apa ini, di trennya jalan ke situ, jadinya kapok. Itu aja cobaannya. Kalau namanya ke kampung-kampung itu tahyul, nanti jangan kita kemukakan itu. Iya, orang nak yang sebenarnya aja lah. Jadi pun, Nek, kalau dibilang ibaratnya orang banyak percaya sama kerenda terbang tersebut, kemudian kerenda terbang tersebut bertujuan untuk mencari tumbal, itu jelas nggak benar, Nek, ya? Aduh, saya nggak usah lah, yang kayak gitu nggak masuk di akal. Yang mencari tumbal bukan itu. Orang pergi mencari kesugihan. Nggak usah saya cerita di kampung ini ada udah 8 korbannya. Tadinya kiri, nyewa rumah di belakang, alat-alatnya dicuri orang. Akhirnya tinggi dia ke Jawa, tak kemana lah cari kesugihan. Sekarang kaya raya, mobilnya. Tapi kabarnya adik abang perempuannya pun sudah korban. Tapi kita nggak tahu di mana dia sekarang, nggak tahu. Apa gunanya kita mengkaji yang kayak gitu? Kita bisa dipenjarakan dia, kita nggak ada apa-apanya, tapi itu sudah terbukti. Itu aja. Jangan. Boleh kita mencari uang, jangan sampai kayak selimut putih lah. Jangan marah Allah, nak. Nggak perlu kita kaji itu. Ya, jadi Nek izin lagi, Nek. Jadi setiap kerenda itu kan banyak membawa mayat ya, Nek, ya, ke liang lahat. Apakah kerenda itu sendiri memiliki suatu energi yang kuat atau kemudian yang mati di situ berkumpul? Atau gimana, Nek? Kerenda sendiri itu kayak mana sih, Nek? Itu keramat atau kayak mana? Yang jalan itu. Itulah kelakuan orang tadi itu. Apa tadi yang saya bilang, jin itu. Itu pun kalau papannya kayunya mana berjalan, tutupnya itu aja yang berjalan itu. Ngerti tutupnya? Tutup mayat kan ada. Itu yang selalu berjalan kalau papannya jarang. Di masjid itu pernah di tengah jalan itu letak malam Jumat Kliwon. Tapi nggak sempat pagi, jam 3 subuh letak dia begini mampang. Karena yang mati itu pun orang nakal, mencuri mau, menyucu orang mau, semua mau. Jadi mungkin dia sudah keluar dari bumi, nggak diakui Allah. Jadi pergilah dia ke masjid itu nyari pasal. Jam 3 nampak kerenda itu di tengah jalan. Tahu saya namanya. Nakal memang hidupnya. Nek, jadi maksud saya yang tadi seperti ini sebetulnya, Nek. Kerenda itu kan suatu benda yang untuk membawa mayat ke liang lahat tadi, Nek. Banyak sekali orang yang telah diangkat di satu kerenda itu sendiri. Iya. Apakah kerenda tersebut kemudian banyak jin-jinnya atau arwah-arwah dan sebagainya, Nek? Bisa, Nek? Bisa saja, Nak. Makanya orang jarang naruh kerenda itu dalam masjid.
Nanti orang nggak mau jaga masjid itu, nggak terlawan itu nah. Jadi yang tepat di mana Nek kerenda itu Di luar lah. Di luar masjid, di Iyalah. samping, di belakang bisa. Macam di rambungan di apa nih, di bunga kan di luar. Tapi kalau pun jumpai sekali-kali mau jumpa Bu Semi, di sinilah jendela dia ini kuburan. Berani kali tuh. Dia menjaga kuburan pun nggak diupahin. Kalau udah semak, tok. Mi, semak kali rumah kami. Tolonglah dicabut rumputnya ya Mi. Terus dicari, ditengok pintu. Jam 2 malam. Ya itu orang yang mati itu semak. Nggak ada takutnya. Nanti maunya sekali-sekali kujumpakan sama dia. Iya, susah hidupnya.